Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Dalam hal ini, sumber daya perusahaan adalah asetnya. Jadi, bagaimana aset tadi bisa menghasilkan penjualan. Itu yang tujuan dari rasio aktivitas ini. Nah, dalam rasio aktivitas ini nanti akan dilihat bagaimana perusahaan mengelola piutangnya, seberapa jauh perusahaan dapat menagih piutangnya kembali. Piutang itu penting, kenapa? Karena piutang itu adalah hartanya perusahaan yang ada di perusahaan lain. Gitu ya. Kemudian selain itu juga akan diketahui bagaimana efektivitas persediaan. Semakin cepat persediaan diganti berarti semakin laku barangnya perusahaan. Semakin banyak persediaan yang ada di gudang, nggak muter-muter persediaannya, berarti barangnya nggak laku gitu ya. Yang ketiga adalah pemanfaatan bidang modal kerja. Modal kerja adalah setiap aktiva lancar yang telah dikurangi dengan kewajiban lancarnya, itu modal kerja. Kemudian selain itu juga mengetahui efektivitas penggunaan fixed asset atau aset tetapnya perusahaan. Seperti kita ketahui bahwa perusahaan manufaktur itu mempunyai banyak fixed asset, ya, seperti gedung, tanah, mesin, dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti akan diketahui apakah perusahaan mempunyai fixed asset itu bisa mendukung penjualannya, gitu ya. Di sini ada beberapa rasio aktivitas. Yang pertama adalah perputaran piutang atau receivable turnover. Yang kedua adalah perputaran persediaan atau inventory turnover. Yang ketiga adalah perputaran modal kerja atau working capital turnover. Yang keempat perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Dan terakhir adalah perputaran seluruh aktiva atau total asset turnover atau TATO. Oke, kita pelajari yang pertama, receivable turnover. Receivable turnover merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa lama penagihan piutang selama satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa aset yang tertanam sebagai piutang itu semakin rendah dan semakin singkat masa piutangnya. Semakin rendah rasio menunjukkan bahwa terlalu banyak atau over investment pada piutang dan semakin lama masa piutang, atau semakin rendah kemampuan perusahaan dalam menagih piutangnya. Rumusnya adalah penjualan dibagi piutang. Perhatikan ya, kalau rasio aktivitas nanti pembilangnya selalu pembilangnya atau yang atas itu pembaginya ya, itu selalu penjualan, dan pernya yang bawahnya atau penyebutnya itu selalu aktivanya. Receivable turnover rumusnya adalah penjualan dibagi dengan piutang. Nah, ini misalkan penjualan perusahaan 5.950, piutangnya perusahaan 5.550, maka receivable turnover atau RTO-nya sama dengan 5.950 dibagi 550 sama dengan 10,81. Kita bulatkan menjadi 11 kali. Artinya apa? Artinya dalam 1 tahun dana yang tertanam dalam piutang dapat berputar sebanyak 11 kali. Itu bagus atau tidak? Coba kita lihat, kita bandingkan dengan rasio yang lain. Seperti kemarin, kita bandingkan dengan rasio yang sama, perusahaan yang sama, tapi periodenya berbeda. Kemudian bisa juga kita bandingkan dengan perusahaan yang lain yang sejenis, atau kita bandingkan dengan rata-rata industri. Misal kita bandingkan dengan rata-rata industrinya atau 15 kali, artinya perputaran piutang perusahaan lebih buruk daripada perusahaan yang lain, atau kemampuan perusahaan dalam menagih piutangnya lebih buruk daripada perusahaan yang lain. RTO atau receivable turnover mempunyai umur atau mempunyai umur rata-rata piutang ya, the day of receivable. Rumusnya adalah hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutangnya. The day of receivable ini digunakan untuk mengetahui berapa lama hari rata-rata piutang dapat ditagih atau kembali ke perusahaan. Misalkan tadi perputaran piutangnya 11 kali. Maka the day of receivable-nya adalah 360
dibagi 11 sama dengan 32,72 atau selama 33 hari. Anda bisa menggunakan 365 hari, 360 adalah harinya bank. Ya. Rata-rata piutang dapat dikumpulkan sebanyak atau setiap 33 hari sekali. Nah, itu adalah the day of receivable. Yang kedua, inventory turnover atau ITO atau perputaran persediaan. Ini untuk mengetahui berapa kali dana perusahaan yang tertanam dalam persediaan itu berputar dalam satu periode. Atau untuk mengetahui berapa kali persediaan diganti dalam 1 tahun. Ada beberapa rumus ya, kita pakai rumusnya James Van Horn aja ya, yang mudah ya. Yaitu penjualan dibagi persediaan. Penjualan itu ada di rugi laba, kalau persediaan itu ada di neraca. Semakin rendah nilai rasio, maka semakin lama persediaan menumpuk di gudang dan perusahaan kurang produktif. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin baik tingkat likuiditas atau perputaran persediaannya dan perusahaan semakin produktif. Misal penjualan perusahaan 5.950, persediaannya 250 dan HPP-nya adalah 4.050, maka inventory turnover-nya sales per inventory, sales penjualan sama dengan 5.950 dibagi 2.250 sama dengan 24. Rasionya menunjukkan sebanyak 24 kali persediaan diganti selama 1 tahun. Oke, kemudian ini kalau yang pakai HPP sama ya, HPP itu ada di rugi laba juga. Kita sepakat saja kita menggunakan penjualan dibagi inventory. Kalau di contoh di sini kita menggunakan HPP dibagi dengan inventory. Artinya ini kalau tadi yang 16,2 tadi, bila dibandingkan dengan rata-rata industri 20 kali, berarti rasio perusahaan di bawah nilai rata-rata industri. Artinya, perusahaan lebih lama menyimpan barang di gudang, atau perusahaan kurang produktif bila dibandingkan dengan perusahaan lain, yang artinya produk kurang laku dijual. Sama seperti RTO tadi, ITO atau inventory turnover juga mempunyai day of inventory. Day of inventory untuk mengetahui berapa lamakah rata-rata inventory tersimpan di gudang. Rumusnya 360 dibagi ITO. Misal ITO-nya adalah 16,2 kali, maka day of inventory-nya adalah 360 per 16,2 sama dengan 22 hari. Artinya selama persediaan rata-rata akan diganti selama 22 hari. Gitu ya. Yang ketiga adalah working capital turnover atau perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja itu adalah setiap aktiva yang telah dikurangi dengan kewajiban lancarnya. Setiap aktiva, jadi ada macam-macam modal kerja ya. Ada modal kerja bersih, modal kerja kotor ya. Kalau modal kerja bersih itu adalah aktiva lancar dikurangi dengan dengan hutang lancar. Kalau kalau modal kerja kotor itu adalah total aktiva dibagi dengan hutang lancarnya. Ini kita menggunakan modal kerja bersih. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Misal penjualan adalah 6.340, aktiva lancarnya 2.350, hutang lancarnya 1.125. WCTO-nya sama dengan 6.340 dibagi 2.350 kurangi 1.125 sama dengan 5,175. Ini sama dengan 5,175 per 1. Satunya adalah modal kerjanya, kemudian 5,175-nya adalah penjualannya. Jika nilai rasio rendah, artinya perputaran modal kerja perusahaan adalah rendah. Sebabkan karena adanya over capital atau kelebihan modal kerja. Kelebihan kas itu juga bukan hal yang baik karena terdapat perputaran piutang, perputaran inventory yang rendah, saldo kas terlalu banyak gitu ya. Bila rasio tinggi artinya perputaran modal cepat dan efektif sehingga terdapat perputaran piutang dan inventory yang tinggi atau kas juga yang efektif. Nilai tadi, modal kerja tadi, nilai perputaran modal kerja tadi adalah 5,175. Artinya setiap Rp1 modal kerja akan menghasilkan 5,175 rupiah penjualan.
Jika dibandingkan dengan rata-rata industri yaitu 6 kali, maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan lebih rendah daripada perusahaan yang lain. Yang ketiga, fixed asset turnover atau FATO. Rasionya digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya. FATO itu rumusnya penjualan per total aktiva tetap. Penjualan itu ada di rugi laba, kalau aktiva tetap ada di neraca. Nilai FATO rumusnya misalkan net sales atau penjualannya 5.950, total aset tetapnya 2.400. Maka nilai FATO-nya adalah penjualan yaitu 5.950 dibagi dengan aset tetap 2.400 sama dengan 2,479 atau 2,5. 2,5 ini sama dengan 2,5 per 1. Satunya adalah fixed asset, 2,5-nya adalah penjualan. Artinya setiap 1 rupiah aset tetap dapat menghasilkan 2,5 penjualan. Begitu ya, jadi cara membacanya seperti itu. Bila dibandingkan dengan rata-rata industri yaitu 5 kali, maka kemampuan fixed asset dalam menghasilkan penjualan masih di bawah kemampuan rata-rata industri. Atau perusahaan belum dapat memaksimalkan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Kemudian terakhir adalah TATO atau total asset turnover. TATO ini rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas aset dalam menghasilkan penjualan atau untuk mengetahui berapa jumlah penjualan yang dihasilkan setiap rupiah aktiva. Rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktivanya. Misalkan penjualannya 5.950, total aktivanya 4.200, maka tatonya adalah 5.950 dibagi 4.200 sama dengan 1,416 atau 1,42 kali. 1,42 ini berarti 1,42 per 1. 1,42-nya penjualan per 1, satunya adalah total aktiva. Artinya setiap 1 rupiah total aktiva akan menghasilkan 1,42 penjualan. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri atau 2 kali, maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan lebih rendah daripada perusahaan yang lain. Atau bila dibandingkan dengan perusahaan lain, maka perusahaan kurang efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk meningkatkan penjualannya. Nah, itu tadi materi tentang rasio aktivitas.